Halo guys, selamat datang di video channel belajar IPA. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout ASPD, tentu saja untuk mata pelajaran IPA. Nah, bagaimana pembahasannya? Silahkan simak terus video ini sampai akhir ya guys. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya guys, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video pendidikan dan video belajar IPA yang lain-lain. Oke, mari kita ikuti video pembahasan soal tryout ASPD 2021 untuk mata pelajaran IPA. Siap? Oke, kita mulai nomor 1. Nah, ini tentang besaran ya guys. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, pernyataan yang benar terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, jawabannya itu yang di warna merah ya guys, yang A. Tapi kalian harus tahu dulu kenapa kok bisa A jawabannya ya guys. Nah, silakan simak pembahasannya. Massa jenis kita tahu rho itu sama dengan massa per volume. Massa itu M itu adalah massa, kemudian V itu adalah hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi. PLT itu termasuk panjang. Nah, jadi untuk massa jenis itu merupakan turunan ya dari besaran pokok, massa, dan panjang. Oke, kemudian percepatan ya. Percepatan ya guys, itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu atau delta V per delta T. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, yaitu dari jarak itu panjang, kemudian waktu itu ya waktu. Nah, jadi percepatan itu diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Gitu ya guys, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke nomor berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan tabel ini tentang sifat zat. Berdasarkan tabel di atas, sifat fisik gas yang sesuai ditunjukkan oleh yang betul, yang kolom C ya guys. Tapi kenapa kolom C? Untuk gas itu biasanya memiliki massa jenis yang kecil ya guys, jadi tidak ada massa jenis pada umumnya itu gas yang berat itu tidak ada, massanya besar tidak ada ya, karena gas kamu tahu ya, gas itu ringan sekali ya guys. Oke, sangat mudah ya. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya, tentu saja belum tergantung tempatnya, pasti mudah dimanfaatkan ya, gas itu mudah dimanfaatkan dan dapat mengalir karena gas itu termasuk zat yang alir atau yang mengalir. Oke, nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4, 5. Dari pernyataan di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah meleleh, itu adalah perubahan fisika ya guys. Meleleh, mencair, melebur itu merupakan perubahan fisika. Membeku, memadat ya, menguap itu perubahan fisika. Kemudian kertas dibakar menjadi abu, pembakaran ya, pembakaran itu merupakan perubahan kimia, ingat ya guys. Kemudian nah, beras yang ditumbuk itu perubahan fisika karena cuma mengalami perubahan bentuk saja. Kemudian nah, ini tomat yang berwarna hijau kemudian menjadi merah saat masak itu termasuk perubahan kimia karena ada reaksi kimia di sana. Kemudian nah, ini telur yang direndam dalam asam cuka timbul gelembung gas. Nah, timbulnya gelembung gas ini merupakan salah satu ciri perubahan kimia ya guys. Ada apa saja ciri perubahan kimia? Nah, silakan dicari sendiri ya guys, kita tidak akan bahas di sini. Oke, nomor 4. Nah, ini yang tentang termometer. Perhatikan pengukuran suhu dengan termometer skala Celcius berikut ini guys. Ini diukur suhunya 85. Yang digunakan adalah jika diukur dengan termometer Fahrenheit sama dengan titik-titik. Berarti kita akan mengubah termometer Celcius, kita konversi skalanya menjadi termometer Fahrenheit. Bagaimana caranya? Tentu kalian sudah hafal rumusnya ya guys. Itu seperti ini. Cara yang pertama kita pakai rumus ya guys. 9/5 kali 85. 85 itu dari ini ya guys, dari nilai yang diukur dari termometer Celcius tambah 32, ketemunya 185. Betul ya guys, jawabannya A.
Nah, jika kalian tidak hafal rumusnya, jangan khawatir, ada cara yang lain, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kalian tidak hafal rumus, kita pakai filosofi seperti ini. Atas bawah dibagi tengah bawah sama. Atas bawah dibagi tengah bawah sama. Maksudnya bagaimana? Nah, atas bawah dibagi tengah bawah itu sama. Perhatikan rumus berikut ini. Ini termometer Fahrenheit sama dengan termometer Celcius. Atas bawah tidak tetap atas Fahrenheit dikurangi tetap bawah Fahrenheit itu dibagi dengan titik tengah. Titik tengah itu maksudnya nilai yang ditunjukkan pada saat pengukuran dikurangi titik tetap bawahnya, itu sama dengan termometer yang akan kita gunakan, kita jadikan dikonversi ya. Kalau yang ini adalah Celcius menjadi Fahrenheit ya guys ya, seperti ini ya. Jadi tinggal kita masukkan saja, yang penting kalian hafal filosofi ini ya guys. Atas bawah dibagi tengah bawah ini sama dengan ini atas bawah tengah bawah. Kita masukkan saja. Fahrenheit itu titik tetap atasnya 212, bawahnya 32. Kemudian F itu yang dicari ya kan. Kemudian dikurangi 32 titik tetap bawah. Celcius 100 kurangi 0, 85 kurangi 0, 85 dari sini. Seperti apa? Nah, ketemunya seperti ini. 180 sama per F kurangi 32 sama dengan 100 bagi 85. Kalau dihitung ya, hasilnya seperti ini, 185 derajat Fahrenheit. Kalau cara yang kedua ini kalian pun merasa kesulitan, ada cara yang ketiga seperti apa? Ini yang paling mudah ya guys. Nah, yang paling mudah cara dengan menggunakan prediksi atau kira-kira. Saya yakin semua pasti bisa. Yang penting kalian tahu karakteristik dari masing-masing termometer. Kita di sini ada dua termometer yaitu Celcius dan Fahrenheit ya. Celcius itu atasnya 100, bawahnya 0. Fahrenheit itu atasnya berapa? 180 ya. Tambah 32 212, kemudian bawahnya adalah 0 plus 32. Nah, tengahnya berapa kira-kira? Tengahnya adalah 50. Nah, kalau ini ya tengahnya 180 bagi tengah 90 ditambah 32. Kemudian kira-kira angka 85 di mana? Lebih dari 50 ya guys. Berarti kan sekitar di sini ya guys. Coba. Nah, kalau ini dibagi lagi berarti ini 75, antara 100 dengan 55 tengahnya ada 75. Kemudian kalau ini dibagi lagi antara 180 dengan 90 kan 90 ya, tengahnya berarti 45. 90 tambah 45 130 tambah 350. Nah, angka 85 itu kira-kira di sini ya guys. Nah, di sini guys 85 itu kira-kira di sini ya kan, kira-kira di sini, kira-kira saja. Nah, kalau di sini 85 berarti kan otomatis untuk Fahrenheit nilainya di sini antara 167 sampai dengan 212, antara 167 sampai dengan 212. Nah, kita lihat jawabannya. Yang memilih nilai segitu cuma jawaban yang A, 185. Nah, mudah kan guys? Mudah ya guys. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini adalah 185. Udah guys. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, ini tentang asam basa. Yang jelas kalau asam itu memerahkan kertas lakmus, kalau basa membirukan kertas lakmus. Kalau netral kertas lakmus tidak berubah. Jawabannya 1, 4 dan 3 ya. Nah, udah ya guys. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini tentang ini tentang bentuk molekul ya, yang termasuk molekul unsur ya guys. Molekul unsur yang mana? Yang 2 dan 3. Jadi kalau unsur itu kan dari atom-atom yang sejenis bergabung ya, ini kan berlainan jenis ya. Beda warna itu menunjukkan lain jenis atomnya. Nah, kalau ini atom sendiri-sendiri ya guys, tidak berikatan. Jadi yang nomor 1 itu atom dari unsur, kemudian kembali lagi previous. Nah, yang kedua itu molekul unsur, yang 4 dan 5 adalah molekul senyawa ya guys. Mudah kan guys. Selanjutnya nomor 7 ini tentang gerak ya guys. Sebuah mobil tangki dan seterusnya seperti
pada gambar berikut ya. Tetes-tesnya, kalau tetes olinya mesinnya itu kalau ditulis di gambar dari seperti ini, PQRS. Yang kalian harus pahami itu bahwa kalau jaraknya jauh, ininya jauh, berarti mobilnya bergerak cepat, sedangkan kalau ini rapat itu bergerak lambat ya guys. Berarti ini cepat, lambat, cepat, cepat, melambat, lambat, semakin cepat, cepat gitu ya guys. Berarti yang mana jawabannya kira-kira? PQ cepat, QR lambat, RS cepat. Oke. Berarti jawabannya yang yang C ya. Jawabannya yang C. Cepat, turun kecepatannya, kemudian lambat, kemudian ini kecepatnya tetap, kemudian naik lagi. Gitu ya guys, mudah ya guys. Lanjut. Kemudian nomor 8. Nah, ini yang agak ya tidak sulit ya, tapi memang harus berpikir ya. 2 orang laki-laki mendorong mobil dengan gaya masing-masing 200 Newton dan 150 Newton seperti gambar ini ya. Kemudian ada tabel nama orang yang dengan masing-masing gaya dorong ya. Beberapa teman akan membantu dengan gaya yang dimiliki masing-masing seperti pada tabel. Ban mobil dengan jalan ada gaya geseknya sebesar 400 Newton. Kemudian mobil akan dipindahkan didorong sejauh 10 meter dengan usaha 600 Joule. Maka 3 orang yang paling tepat untuk membantu adalah, kita lihat seperti ini. Kelihatannya sulit tapi ini mudah ya. Untuk mendorong mobil dengan usaha 600 Joule sejauh 10 km, maka diperlukan gas besar W sama dengan F kali S nih guys ya. W sama dengan F kali S. Kita masukkan saja. Nah, berarti nilai F nya adalah 600 Newton. Berarti butuh gaya 600 Newton ya kan guys. Kemudian untuk melakukan gaya gesek maka diperlukan gaya 400 Newton, sehingga total gaya yang diperlukan adalah yang 600 ditambah 400, 1000 Newton. Nah, 1000 Newton ini dari 2 laki-laki diperoleh 200 ditambah 150 sama dengan 350, sehingga masih memerlukan gaya sekitar 650 Newton. Nah, kita cari 3 orang ini, 3 orang yang jumlah gayanya 650. Siapa saja kira-kira? Nah, yang paling tepat adalah Umar, Anton, dan Usman. 200, 300, dan 150. Yang mudah ya guys ya, memang harus berpikir sedikit, nggak apa-apa. Nomor 9. Nomor 9 ini tentang tata surya. Ciri planet Mars yang 2 dan 3. Plasma itu ciri khas planet Mars itu adalah warnanya merah ya guys. Nah, kemudian kita bahas yang memiliki cincin itu adalah Saturnus. Kemudian planet terbesar dalam tata surya itu adalah Jupiter. Mudah. Lanjut. Nomor 10. Nah, ini yang juga agak mudah tapi menantang ya kan. Mudah tapi menantang. Tentang pesawat sederhana, pengungkit dalam posisi seimbang, tampak seperti pada gambar. Bebannya 500, kuasanya 100. Kemudian titik tumpunya, jarak antara beban dengan titik tumpu adalah 30 cm. Kemudian titik tumpu digeser 10 mendekati kuasa. Nah, kalau digeser mendekati kuasa, maka posisi dapat seimbang lagi dapat dicapai dengan cara bagaimana nih caranya? Nah, kita lihat saja. Harus paham ini ya guys. Yang pertama, W kali LW sama dengan F kali LF. Beban kali lengan beban, panjang beban sama dengan kuasa dikalikan kali lengan kuasa. Beban kali lengan beban, kuasa lengan kuasa. Itu sama. Yang kita masukkan nilainya 500 ini bebannya, kemudian 330 LB nya ini, kemudian F nya 100, maka ketemu LF nya atau lengan kuasa di sini berarti panjangnya 150 cm, di sini 150. Kemudian jika tumpu digeser 10 cm mendekati gaya, berarti ini digeser ke kanan.
ya, digeser ke kanan nganggo pointer. Nah, geser yang ini, geser ke kanan ya. Coba kita harus gini ya guys. Nah, sini mendekati ke jam, maka L nya menjadi 40, maka ini jaraknya menjadi 40 dan LF nya jadi berapa di sini? Jadi maaf ini hapus yes, di sini ya guys. Jadi di sini ya segini saja. Ini jadi berapa? 150 dikurangi 10 berarti 140, ini 140. Nah, 140. Nah, keadaan ini kan jadi tidak seimbang. Nah, jadi jumplang gitu ya guys. Jumplang kemana kira-kira? Nah, jumplang ke sini ya, ini lebih besar. Nah, jumplang ke sini. Nah, agar tidak jumplang atau agar seimbang, maka ya keadaan ini di yang merah ini keadaan akhir ya, telah digeser ya guys. Jadi LO nya 40, LF nya 150, ini enggak seimbang. Agar seimbang maka LF nya harus berapa? Kita cari VLB sama FF 500 kali 40 sama 100 kali LF. LF nya 200 cm. Nah, di sini harus 200 ya kan guys, 200 harus segini mungkin ya. Nah, berarti karena tadi jarak 140, maka harus digeser berapa? Harus digeser 60 ke 200 segitu kira-kira. Nah, menjauhi titik kumpul agar seimbang. Mudah ya guys. Oke, lanjut naik. Nah, bilang saya pointernya nomor 11. Seperti berbentuk balok, panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tebal setengah meter, 50 setengah meter ya. Beratnya 400. Jika berada di atas dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan terhadap lantai adalah gambarnya seperti ini. Tegak berarti yang sisi yang paling kecil, paling pendek itu di bawah ya guys. Jadi 1 meter, 50 meter, 50 cm, yang ke atas 2 meter. Nah, berarti yang melakukan tekanan itu yang sisi 1 meter dan 50 cm. Seperti apa besarnya? Kita hitung saja. Kita masukkan 400 dibagi 1 meter kali setengah meter, ketemunya berapa? 800. Jadinya tidak. Nomor 12, jarak AC 15 cm. Bandul berayon dengan lintasan A, B, C, memerlukan waktu 0,5 sekon. Maka amplitude dan frekuensi terbentuk bandul adalah, kita lihat bagaimana. Nah, A itu sama dengan adalah jarak dari seimbang ke seimbangan paling jauh, dari A ke B atau ke B ke C. Berarti ya, kalau A ke C 15 berarti separohnya ini kan guys. Nah, bagi 2 saja 7,5. Yang mana jauhnya? Yang A atau B. Nah, jawabnya yang A ya. Bagaimana dapat satu Hz ini? F sama dengan frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi waktunya. Banyaknya getaran dibagi waktunya. Getaran itu satu getar, kalau bergetar itu adalah dari titik seimbang kembali ke titik itu lagi ya guys. Nah, dari misalnya dari A ke B ke C ke B ke A, nah itu baru satu getaran. Kalau A ke B ke C berarti baru setengah getaran, maka N nya sama dengan setengah. Berapa waktunya? Setengah sekon. Setengah dibagi setengah itu sama dengan 1. Mudah ya guys. Oke. 13 dan 14 langsung. Syarat bunyi dapat didengar oleh manusia yang B 1, 3 dan 4 ya, 1, 3 dan 4. Saat terjadinya bunyi ada sumber bunyi, ada medium. Nah, kalau ini di 2 itu tanpa medium justru malah tidak akan terdengar karena bunyi tidak bisa merambat. Kemudian ada penerima ya. Kemudian agar medium, agar bunyi itu bisa didengar manusia, maka harus berada pada frekuensi 20 sampai 20.000 ya kan, 20 sampai 20.000. Kemudian tidak amplitude saya kira tidak
berpengaruh terhadap terjadinya. Kemudian nomor 14. Nah, ini gampang ini guys. Nah, saya sebut. Sebuah benda 15 cm di depan tembung yang jari-jari depan 60 ya. Letak bayangan yang akan terjadi adalah ya wes super F sama dengan ini super F sama super F. Jarak fokus, jarak bayangan, jarak benda, jarak bayangan. Kalau kita ingin cari jarak bayangan, jadi kurangi saja super F dikurangi super F seperti 30 karena ini cermin cembung ya. Cermin cembung itu F-nya negatif ya guys. Cermin cembung atau lensa cekung, nah itu F-nya negatif. Nah, kita kurangi saja ya kan. Seperti 30 dikurangi 15 sama 3/30. Saya tidak usah membahas ini kok dapat segini ya guys. Bisa ini sangat mudah ya. Kemudian diperoleh 30/3 S-nya kemudian 10 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa cermin benda itu berada di belakang cermin ya kan guys. Udah guys, lanjut nomor 15. Baru dapat separuh ini ya guys. Gedung bertingkat dilengkapi dengan alat penangkal petir. Prinsip kerja alat penangkal petir adalah yang B ya guys. Nah, jadi menyebarkan muatan listrik dari bumi melalui logam runcing di atas gedung sehingga awan menjadi netral dan tidak terjadi petir. Ya, logam itu dibuat runcing agar muatan listrik mudah terlepas. Jadi muatan itu mudah terlepas kalau runcing ya, pada bagian yang runcing. Mudah guys. Kemudian nomor 16, sebuah setrika listrik 200 watt dipasang pada tegangan yang tepat. Jadi dipasang pada tegangan 220 volt. Ya, berarti otomatis W-nya P-nya 200 watt. Dalilnya 200 watt. Selama 1 menit banyaknya energi yang digunakan adalah ya udah W sama dengan P kali T. Ya, rumusnya. Energi daya dikalikan waktunya. 200 dikalikan 1 menit adalah 60 sekon. Kalau dikalikan saja 12.000 joule. Nomor 17 ini tentang elektromagnet. Ya, tentang kemagnetan dengan listrik atau elektromagnet. Jika PQ terbuat dari besi, maka ya harus kita untuk menentukan kutub ini harus tahu aturan tangan kanan ya kan guys. Jadi aturan tangan kanan dibuat sedemikian hingga ya 4 jari mengikuti arah arus, ibu jari menunjukkan kutub utara. Berarti kalau kita terapkan maka sesuai dengan aturan tangan kanan, maka P kutub utara, Q kutub selatan. Nah, kemudian sifat kemagnetnya dari besi ini adalah magnet sementara ya kan, karena besi itu mudah dibuat magnet, juga mudah kehilangan sifat kemagnet. Beda dengan baja. Kalau baja sulit jadi magnet, tapi kalau sudah jadi magnet, magnetnya sulit hilang, sifat kemagnetnya juga sulit hilang, maka disebut dengan magnet permanen atau magnet tetap. Nah, nomor 18, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar adalah jawabannya yang mana? Bergerak itu kira-kira yang nomor 2 ya kan. Kemudian bernapas yang mana kira-kira? Ya kalau ini gambarnya mungkin maksudnya ini lumba-lumba muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Biasanya kan lumba-lumba seperti itu ya guys, atau memerlukan makan. Ini burung sedang makan, ini burung terbang. Kemudian ini gajah dengan anak-anaknya itu berkembang biak. Dan 4 itu bernapas. Lumba-lumba sering muncul ke permukaan untuk mengambil udara pernapasan. Nomor 19, apa ini? Penggunaan pupuk anorganik oleh para petani menyuburkan tanah pertanian, menyebabkan pencemaran sungai yang ada di sekitarnya. Salah satu dampaknya adalah pendangkalan akibat blooming eceng gondok. Blooming itu meledaknya populasi ya guys. Usaha yang tepat yang mana? Menggunakan pupuk dengan dosis yang tepat dan tidak dilakukan waktu hujan agar pupuk tidak mengalir ke sungai. Ya. Pemberian dosis pupuk yang kurang akan berpengaruh buruk. Kalau kelebihan juga tidak baik. Sedangkan pupuk yang berlebih akan mencemari lingkungan. Agar pupuk tidak mencemari sungai, maka pemberian pupuk dilakukan saat tidak terjadi hujan loh guys. Nah, karena penek memberi pupuk pas hujan yang bus kelucut ya kan guys. Lanjut. Nomor 20, hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh nomor yang mana ini? Ada ikan,
ada lumba-lumba iki sik mau kae iki. Saat muncul meneh kowe. Kemudian ada apa ini, Batman ini kelelawar. Kemudian ini adalah apa ini, frog itu adalah katak. Ikan, lumba-lumba, kelelawar, kemudian katak. Yang paling dekat kerabatannya yang mana? Jangan tertipu loh guys, ini sama-sama di air ya, sama-sama di air ya guys, jangan tertipu ya guys. Kita lihat pembahasannya. Yang satu adalah ikan Pepesas, yang kedua itu sudah mamalia, yang ketiga ini kelelawar juga mamalia ya kan guys. Kemudian yang adalah kodok, itu adalah amfibia. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C, itu ada 3 gitu guys. Nomor 21 tentang peredaran darah ya guys, dan peredaran darah. Karakteristik bagian jantung yang ditunjukkan dengan huruf X ya. X ini adalah apa ini guys? Ini adalah serambi kiri ya guys. Jadi kalau kita mengamati gangguan jantung itu kiri dan kanan itu kebalikannya ya kan guys, kiri kanan, bilik kiri bilik kanan, serambi kiri serambi kanan, seolah-olah orang yang ada di gambar ini ya menghadap kita ya guys. Nah, yang mana yang dinding tebal? Tentu saja kan bilik ini adalah yang X ini adalah bilik. Bilik itu punya adalah untuk memompa, mengeluarkan darah. Nah, memompa darah menuju ke seluruh tubuh ya kan guys. Contohnya yang A ya guys. Kita bahas. Bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian darah masuk ke serambi kanan dari seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan yang mana? Kiri kanan ya guys. Dari seluruh tubuh pasti warnanya berubah menjadi hijau tapi biru, tapi maksudnya bukan ini untuk menunjukkan darah kotor ya, darah yang sudah kotor dan perlu dicuci di paru-paru. Masuk ke serambi kanan, kemudian masuk kemudian masuk ke bilik kanan. Nah, ambil ke sini jebret. Nah, kemudian masuk ke ini menuju ke paru-paru ini. Nah, menuju ke paru-paru. Kemudian menuju ke paru-paru dan jadi bersih ya. Jadi bersih kemudian masuk ke serambi kiri di sini. Ya, bersih, kemudian masuk ke bilik kiri dan berputar itu seterusnya. Nah gitu guys, mudah kan guys. Nomor 22. Nah ini soal yang update tentang COVID-19. Ini kalau kamu belajar dari buku mungkin belum ada ya kan, kalian harus pandai-pandai mencari informasi ya, bisa dari televisi, bisa dari internet, bisa dari sumber yang lain ya kan guys. Nah biasanya gagal nafas ini terjadi saat sistem pernapasan tidak mampu menjalankan fungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam darah dan organ tubuh, lalu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam darah, sehingga jawabannya yang B ya guys. Ada cairan yang terkumpul di alveoli yang menyebabkan sulit mentransfer oksigen dari udara ke darah, sehingga terjadi gagal nafas. Oke lanjut. 23. Nah ini tentang uji apa ini, uji urin ya kan guys. Ada menggunakan genetik dan diuret ya kan. Berdasarkan data di atas, yang mengalami diabetes mellitus adalah pasien nomor. Diabetes mellitus adalah ditandai dengan urinnya itu mengandung gula. Nah, dengan kandungan gula dalam urin yang dikeluarkannya, sehingga tes yang digunakan adalah tes Benedict ya. Tes diuret ini untuk menguji adanya protein ya kan guys, berarti yang kita amati yang Benedict saja. Nah, tes tersebut menunjukkan kandungan gula jika hasilnya berwarna merah bata atau oranye. Ini hasilnya merah bata, berarti urinnya mengandung gula. Nah, berarti yang kena diabetes yang nomor 1 itu ya guys. Udah kan guys. Nah kemudian lanjut 24, tinggal 6 soal lagi. Bagian yang berperan dalam tempat implantasi. Implantasi itu apa? Implantasi adalah menempelnya embrio ya, bakal calon bayi. Nah di mana ini? Nah, nanti di rahim ya. Kemudian penghasil ovum adalah ovarium. Nah yang mana rahim dan ovarium ini? Yang K dan N. K itu rahim atau terus L itu adalah ovidik atau tuba fallopi, M itu infundibulum, ini berjumbai-jumbai ya. Seperti apa ya berjumbai-jumbai? Infundibulum itu yang M ini
yang ini. Kemudian N itu adalah ovarium. Nah, ovarium yang ini datanya ke atas ini ya guys. Kemudian nomor 25 tulang belika ditunjukkan nomor, ya kita langsung saja nomor 2 ya guys. Tulang belika itu yang ini seperti entong nih kita ya. Satu selangkah yang ini belikat, bukan usuk ya, kayak omah nggusuk ya kan, rusuk. Nah, salah ketik. Nomor 4 lengan atas di sini. Oke. Nomor 26 pencernaan yang terjadi di usus besar ditunjukkan oleh nomor mana. Nah ini yang ini 1 dan 2 ini adalah usus halus, kemudian 3, 4 dan 5 itu adalah usus. Nah perjawabannya otomatis yang D. Mudah. 26 batang dikotil dan monokotil. Yang mana jawabnya yang 3 dan 5 tidak memiliki kambium, itu mono. Yang dikotil yang tanyakan ya. Jaringan mangkuk tidak teratur, itu juga mono. 3 dan 5 ya guys. Xilem dan phloem teratur ini ya. Yang ini xilem, yang ini phloem. Xilem, phloem, xilem, phloem. Banyak tulisannya. Nah, xilem, phloem, epidermis, kambium. Phloem jaringan dasar, epidermis. Nah, tidak memiliki jaringan dasar. Ini orang jaringan dasar ya, orang tulisannya ono gitu. Kemudian berarti yang 3 dan 5 jaringan berada di antara xilem dan kambium ini ya kan. Xilem, phloem, ini kambium. Udah ya guys. 28 ini percobaan yang host kecepatan fotosintesis di tempat teduh, tidak ada oksigen, tidak bisa oksigen, tidak ada gelembung ya guys. Di tempat terang ada oksigen tapi cuma 2. Di tempat terang ditambah dengan NaHCO3 ada oksigen 3. Berarti jawabannya mana yang berpengaruh, cahaya dan NaHCO2. Langsung. Nah, kecepatan fotosintesis dari oleh yang dihasilkan gampang. Nomor kurang 2 nya guys, tapi yang ini akan menantang ya guys, tentang perbilangan dengan mawar merah. Mawar merah mawar putih. Mawar putih disilangkan dengan mawar putih, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. M besar itu untuk mawar merah dominan, M kecil itu mawar putih resesif. Keturunannya merah semua. Ya, kemudian jika F1 ya, yang merah ini F1 merah semua ini disilangkan dengan induk dominan, berarti yang M ini ya guys, maka akan dihasilkan turunan F2 yang dengan fenotip gimana guys ya, kita lihat saja di sini pembahasannya guys. Merah merah putih, ini anaknya F1 ya guys, merah putih merah, gamet MM. Kemudian yang merah ini dikawinkan dengan induk dominan ya, merah heterosigot, merah homosigot dominan. Nah ini gambarnya M dan M kecil, M besar saja. Keturunannya maka akan merah semua ya guys, tapi ada yang merah dominan homosigot dan merah heterosigot M besar. Ini merah semua. Jadi yang mana jawabnya yang A. Oke. Terakhir 30. Fenomena tersebut yang tergolong proses bioteknologi adalah melibatkan makhluk hidup. Cirinya itu melibatkan makhluk hidup, biasanya mikroorganisme untuk menghasilkan produk tertentu. Yang mana? Yang 2 dan 3. Pemanfaatan pisau steril itu bukan makhluk hidup, pisau cetho ya kan. Kemudian jamur buat tempe, aspergillus ya guys. Kemudian E. coli dalam produksi hormon, betul. Kemudian manfaat gula dan garam itu bukan makhluk hidup, jadi bukan 1 dan 4, otomatis 2 dan 3. Oke guys, mungkin itu video tentang pembahasan soal-soal SPD tryout ya kan, untuk mata pelajaran IPA. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus subscribe ya, terus dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk semua. Terima kasih, semoga sukses dan selamat belajar.